sudah ada yang mengawali lah ini. Mengawali tentunya ini adalah hal yang baik yang akan harus kita bahas ke depan supaya kita menyepakati. Gelar diskusi, Poltak Manik ajak mengingat sejarah. Samosir, Hot Journal. Effendi Naibaho sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Samosir. Effendi Naibaho merupakan salah satu mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2 periode. Beliau juga pemilik Radio Pusuk Buhit dan ketua Yayasan Pusuk Buhit, Effendi Naibaho putra asli Samosir. Namun, tidak semua orang mengetahui bahwa ada sosok advokat Poltak Manik yang mempunyai strategi agar anak muda jangan melupakan sejarah. Melalui diskusi yang dimotori Effendi Naibaho terlaksana di kediaman atau rumah besar Radio Pusuk Buhit Siogung Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh staf ahli Bupati Bidang Tata Kelola Pemerintahan Rudi SM Siahaan, Camat Pangururan Robintang Naibaho, Notaris Sinta Mauli Agnes Tamba, Babinsa Titir Sihotang, wartawan Sartono Sihotang bersama rekan dan pengurus komunitas Tano Ponggol. Poltak Manik memaparkan hasil karya tulisnya mengenai pengaruh Perang Raja Sisinga Mangaraja ke-12 atas pembangunan terusan dan jembatan Tano Ponggol, Najolo, Saunari, Haduan. Selanjutnya Poltak Manik bersama Effendi Naibaho menyerahkan petisi Tano Ponggol tanggal 17 Maret tahun 2023 dengan butir usulan antara lain, menetapkan tanggal awal pembangunan Tano Ponggol dan menetapkan entitas Tano Ponggol. Staf ahli Bupati Bidang Tata Kelola Pemerintahan Rudi SM Siahaan dan Camat Pangururan Robintang Naibaho sangat menyambut baik kegiatan diskusi dengan kesederhanaan tapi mempunyai makna yang besar. Dikatakan Rudi, pengembangan kawasan Tano Ponggol yang tengah dilakukan saat ini yaitu menggunakan konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau yang dikenal dengan waterfront city untuk wisata air. Pengembangan kawasan Tano Ponggol ini merupakan pekerjaan terpadu yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ditjen Bina Marga dengan membangun jembatan, SDA melebarkan alurnya, dan cipta karya penataan kawasannya, ujar Rudi. Sebenarnya dari rencana hari ini tidak lebih dari hanya pemikiran spontanitas. Jadi saya bilang tadi, saya baru berkenalan dengan beliau persis hari Senin kemarin. Baru berkenalan dengan beliau. Ya apapun ceritanya mungkin tidak seperti yang diharapkan akan ada respon dari publik. Tapi kami juga tidak bisa menyalahkan publik ya, begitu ya. Kita tidak bisa bersepakat sekarang di sini karena ini bukan bagian dari mewakili seluruh elemen masyarakat. Ketika kita menentukan sesuatu menjadi ciri khas atau menjadi suatu sejarah yang harus dicatatkan, itu butuh kesepakatan dan butuh kajian secara mendalam. Terima kasih kepada Pak Poltak Manik sudah mengawal ini dengan komunitas sebagai masukan ke pemerintah. Tentunya nanti dinas terkait bisa mengundang berbagai pihak untuk membahas ini. Tadi dari penjebaran atau diskusi ini sudah banyak sekali tadi dijebarkan oleh Pak Poltak Manik, termasuk sejarah Tano Ponggol dulu dan sekarang. Apa manfaat yang didapat dari diskusi ini? Itu satu. Kedua, langkah-langkah ke depan. Tentu kalau ada manfaat yang didapat di diskusi ini, ada dong langkah-langkah apa yang harus dilakukan ke depan. Itu Pak. Oh iya, baik, terima kasih. Ini kan kita mengawali diskusi tadi, topik kita kan tentang sejarah lah ini. Sejarah pembangunan jembatan Tano Ponggol dulu. Jadi itu tadi yang kita perdebatkan, bahwa kapan sebenarnya secara resminya dulu jembatan Tano Ponggol ini dibangun. Pada masa zaman Belanda. Nah, itulah tadi manfaat yang kita dapat bahwa sudah ada yang mengawali lah ini. Mengawali tentunya ini adalah hal yang baik yang akan harus kita bahas ke depan supaya kita menyepakati bahwa sebenarnya jembatan Tano Ponggol itu dibangun kapan. Sehingga itu menjadi sejarah yang dicatatkan ya ke depan. Karena
pembangunan ini kan berkembang terus, kan seperti itu. Nah ini harus generasi kita ke depan harus mengetahui, karena Pak Presiden Jokowi juga menetapkan jembatan Tanah Ponggol ini salah satu proyek DPSP, karena dilihat sejarah itu adalah bahwa memisahkan Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera itu pada zaman dahulu itu menjadi suatu sejarah yang sangat perlu untuk dipertahankan. Maka beliau sangat intens di situ, maka jembatan Tanah Ponggol ini tetap menjadi satu proyek DPSP. Nah itu, jadi ini awal yang baik untuk kita bisa menyepakati nantinya ke depan kapan sebenarnya jembatan Tanah Ponggol ini akan dibangun. Harapan kami dari pemerintah ke depan bahwa komunitas ini, Pak Poltak Manik harus bisa terus untuk mendorong, menambah lagi, memperbarui lagi. Kalau ada literatur yang tambah lagi, diperbarui lagi, ditambah lagi, supaya ini bisa nanti menjadi mempertajam tentang penelitian beliau ini, catatan beliau ini, bahwa dari kumpulan-kumpulan yang dikumpulkan, dari data-data yang dikumpulkan dari literatur, bahwa ini loh jembatan Tanah Ponggol ternyata ini, itu harapan kita. Dan harapan kita juga ke depan komunitas ini, masyarakat yang ada di sekitar jembatan Tanah Ponggol juga harus bisa mendapat dampak positif lah dari pembangunan jembatan ini, dan harus kita sama-sama menjaga, melestarikan jembatan Tanah Ponggol sebagai sesuatu pembangunan yang sangat berharga di kabupaten ini, dan sesuatu yang sangat bernilai sejarah yang diberikan oleh pemerintah kita di masa pemerintahan Joko Widodo. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Pak Naibaho, sebagai camat Pangururan, kita juga tahu bahwa marga Naibaho salah satu marga asli sekitar Tanah Ponggol. Sedikit Pak pendapatnya tentang apa yang kita diskusikan ini tadi Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya harus menyampaikan sebuah pertemuan itu tidak masalah jumlah kuantitas ya, tapi adalah nilai-nilai pemikiran dari seluruh narasumber dan sejauh mana arah daripada tujuan daripada diskusi tersebut. Saya melihat apa yang sedang kita bahas sekarang menarik karena kebetulan berbarengan dengan finishing pembangunan jembatan Tanah Ponggol, termasuk beautifikasi daripada taman di jembatan Tanah Ponggol. Nah, kalau ketika ada narasumber yang membahas itu, tentu dari sisi lainnya, dari sisi non fisik, pemerintah sudah menyiapkan fisiknya, lalu ada diskusi-diskusi non fisik termasuk tadi cerita-cerita, itu kan menarik, sehingga nanti ini bisa memperkaya daripada sejalan deh sinergitas fisiknya dan fisiknya, sejarahnya, sehingga nanti akan memperkaya daripada pembangunan yang sudah dirancang sedemikian rupa dan menjadi bagian daripada ikon Samosir. Saya tentunya sebagai marga Naibaho bangga ini. Bangga karena apa? Ternyata ada di sini narasumber Pak Manik yang memang bukan asli daerah sini ya, daerah kita sekitar jembatan Tanah Ponggol, tapi mempunyai pemikiran untuk menggali di dalam, menjadi catatan-catatan penting, mengumpulkan literatur yang menarik, sehingga menjadi kekuatan nanti di dalam selesainya jembatan ini. Masukan-masukan tentu menjadi respon positif bagi kita pemerintah secara umum, karena apa itu akan menjadi diskusi hangat nanti kemudian, sehingga jangan nanti selesai kegiatan fisik, nah kita nggak tahu mau kemana. Ini salah satu masukan untuk kita. Jadi saya menyambut pertemuan yang sederhana ini, tapi dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, termasuk juga dari komunitas Tanah Ponggol yang sudah membuat pertemuan ini. Saya rasa itu perlu juga, tapi mungkin ada saran-saran lah. Ya saran-saran supaya nanti mungkin lebih baik, lebih mengemas. Sama tadi ada saran juga bagaimana berpikir milenial tadi kata tulang ini ya. Berpikir milenial supaya mungkin lebih menarik pertemuan-pertemuan kita ke depan. Terima kasih, mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai perwakilan dari Kecamatan Pangururan. Selamat siang Bu. Ibu Agnes Tamba yang kita kenal di Samosir sebagai tokoh perempuan atau lebih dekat atau lebih dikenal masyarakat Samosir sebagai notaris. Dengan ditulisnya sejarah ini oleh Pak Poltak. Apa ini Ibu harapannya? Harapannya yang realnya gitu Bu. Baik, karena ini sebuah tulisan yang belum sempurna ya, masih mungkin bagian umum saja yang diambil. Harapan kita ini menjadi satu buku. Jadi baiklah, mungkin nggak bisa itu si Poltak sendiri. Semoga lah ada nantinya, mungkin dari sumber si Poltak juga pasti sudah ada menerima dari mana-mana sumbernya. Tapi biar lebih disempurnakan ini,
Semoga lah ada seperti itu Poltak ini yang memikirkan tentang kesempurnaan buku ini. Kalau perlu nanti ya mana tahu saya bisa juga sedikit mengambilkan gitu ya. Bisa menjadi satu kelompok kita, karena membuat buku ini kan nggak gampang. Tentu harus ada siapa, latar belakangnya semua-semua, sampai apa tujuan akhirnya. Jadi kita siap juga apabila memang kita menjadi satu tim untuk membuat satu buku yang mungkin ini menjadi sejarah bagi Samosir. Dan kita siap untuk membantu itu, baik apapun itu yang berkaitan dengan buku ini. Untuk juga kesimpulan daripada akhir buku ini, kita sebagai orang Batak ya, yang ada di khususnya yang ada di Samosir, dan mungkin ini menjadi perhatian juga bagi luar Samosir, dan kita siap untuk membantu itu, baik apapun itu yang berkaitan dengan buku ini. Demikianlah, terima kasih.